adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Wah adik-adik, kakak Cindy yakin dan percaya adik-adik di rumah nih sudah bersuka cita ya, karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak Cindy mau ajak adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Adik-adik, tadi kita sudah bersaat teduh. Sekarang kakak Cindy mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian dengan judul Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama. Sekarang kakak Cindy mau ngajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau kami bisa memulai ibadah kami pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan mau memberkati kami, ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dan berdoa bersama-sama. Sekarang kita mau siapin Alkitab kita mau baca Mazmur bersama-sama. Yuk, kita buka Alkitabnya dari Mazmur 119 ayat 2 sampai 5. Mazmur 119 ayat 2 sampai 5. Untuk judul dan alamatnya kita baca bersama-sama. Untuk ayat yang genap akan kakak Cindy bacakan, ayat yang ganjil akan adik-adik bacakan. Yuk kita mulai dari judul dan alamatnya. Mazmur 119 ayat 2 sampai 5 dengan judul Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Mazmur. Sekarang kita mau bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian, yaitu dengan judul Laskar Kristus.
Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama, sudah membaca Mazmur, sudah berdoa. Sekarang kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Yuk kita sikap yang baik, tidak mengobrol, tidak bermain lagi, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Cerita minggu hari ini akan dibawakan oleh Kakak Evi. Selamat pagi adik-adik. Pastinya adik-adik sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Evi mau tanya dulu nih, siapa di sini adik-adik yang sudah dibaptis? Tunjuk tangannya. Iya, banyak ya yang sudah dibaptis. Nah adik-adik, cerita pada hari ini juga tentang seseorang yang suka membaptis orang-orang berdosa. Siapa ya namanya? Adik-adik mau tahu kan? Kalau gitu adik-adik siapkan Alkitabnya. Adik-adik bisa membaca bersama mama papa di rumah dari kitab Injil Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Ya adik-adik, cerita hari ini adalah tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini adalah anak dari seorang imam yang bernama Zakaria dan ibu yang bernama Elisabeth. Dulu sebelum Yohanes Pembaptis lahir, Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth menunggu kelahiran Yohanes lama sekali, hingga mereka sudah oma-oma dan opa-opa. Hingga pada suatu hari datang seorang malaikat yang bernama Gabriel menemui Bapak Zakaria dan bilang kalau Ibu Elisabeth akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka harus memberi nama Yohanes. Pada saat itu Bapak Zakaria tidak percaya adik-adik, karena Bapak Zakaria berpikir, masa iya aku yang sudah tua, yang sudah opa-opa, dan Elisabeth yang sudah oma-oma bisa mempunyai seorang anak? Dan karena ketidakkepercayaan Bapak Zakaria, Tuhan pun menghukum Bapak Zakaria. Bapak Zakaria tidak bisa bicara hingga Yohanes lahir. Dan ketika Yohanes lahir, Bapak Zakaria bisa bicara lagi dan memuliakan nama Tuhan. Yohanes pun tumbuh menjadi besar. Dia memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, makanannya pun belalang dan madu hutan. Dan dia suka mengajak orang-orang berdosa untuk bertobat, untuk tidak berbuat jahat lagi, untuk tidak berbuat dosa lagi, dan kemudian membaptis mereka. Karena itu, ia dikenal dengan nama Yohanes Pembaptis. Dan karena perbuatannya itu, orang banyak berpikir kalau dia adalah nabi, kalau dia adalah Mesias. Tapi Yohanes Pembaptis bilang kalau dia bukan nabi, dan dia bukan Mesias, tetapi dia adalah orang yang menyediakan jalan baginya. Karena Mesias yang akan datang jauh lebih besar. Adik-adik tahu siapa Mesias yang dimaksud? Iya, dia adalah Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, sama seperti Yohanes Pembaptis yang menjadi saksi bagi Kristus dengan cara mengajak orang-orang yang berdosa untuk bertobat, untuk tidak melakukan kejahatan, dan kemudian membaptis mereka, adik-adik yang masih kecil ini juga bisa loh menjadi saksi Kristus. Caranya gimana ya? Caranya dengan nurut sama mama papa, sayang sama semua orang, berbuat baik sama semua orang, jadi tidak boleh berantem-berantem lagi, dan berbuat baik dimanapun adik-adik berada. Kalau gitu siapa di sini yang mau menjadi saksi Kristus? Iya, semuanya mau menjadi saksi Kristus. Nah adik-adik, kalau gitu kita mau siapkan hati kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan cerita tentang Yohanes Pembaptis. Tolong kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, tapi kami mau menjadi saksi Kristus di rumah, di sekolah, maupun dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Evi. Jangan lupa ya, pesannya selalu diingat. Yuk Kakak Cindy mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian dengan judul lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih
adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sekarang untuk menutup ibadah kita, Kakak Cindy ajak adik-adik untuk bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.